Selamat siang Pak Purno dan teman-teman. Nah, di sini saya dan teman saya juga kebagian dapat materi quality rating model. Nah, untuk materi quality rating model ini sama dengan kelompok selanjutnya. Jadi, untuk yang pertama ini kami akan menjelaskan tentang dasar-dasarnya. Nanti untuk perhitungannya berada di kelompok selanjutnya. Nah, untuk quality model ini, prinsip model estimasi nilai secara massal melalui pendekatan ini adalah setiap objek sampel yang terpilih dilakukan pembobotan dan penentuan skor terhadap variabel-variabel yang juga mempengaruhi besarnya nilai objek untuk selanjutnya ditentukan skor kualitasnya. Jadi di sini kita akan menentukan skor dari objek yang akan dinilai. Nah, untuk langkah-langkahnya, dan tentunya pertama ada menentukan objek yang menjadi sampel permodelan. Nah, penentuan sampel sangat menentukan baik atau tidaknya model dalam mempresentasikan semua populasi. Pemilihan sampel dilakukan secara merata, proporsional, dan semua jenis atau tipe objek terwakili dengan baik. Setiap sampel yang terpilih harus sudah diketahui nilai jualnya atau diketahui harga transaksinya. Next. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah menentukan sampel, yang kedua kita menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam permodelan. Nah, variabel yang dipilih harus mempunyai relevansi yang kuat terhadap besarnya nilai properti dan nalar secara rasional, secara teoritis maupun praktis. Next. Nah, setelah itu kita menentukan bobot dari masing-masing variabel tersebut. Bobot dari masing-masing variabel ditentukan berdasarkan hasil studi empiris maupun dari survei. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Nah, setelah itu kita menentukan skor dari masing-masing variabel. Skor dari masing-masing variabel ditentukan berdasarkan kriteria dan skala tertentu dari nilai yang paling tinggi menurun ke nilai rendah atau sebaliknya, tergantung masing-masing kriteria variabel. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita menentukan skor kualitas dari masing-masing sampel. Nah, untuk menentukan skor kualitas ini dengan menjumlahkan perkalian dengan skor dari setiap variabel yang digunakan. Nah, selanjutnya kita melakukan pemodelan regresi sederhana. Pemodelan sederhana yang dilakukan untuk membentuk model hubungan antara nilai properti dan total kualitas skornya. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi variabel-variabel dari semua objek. Mas, Proses ini dilakukan. digeser dong tulisannya biar kita bisa baca, Mas. Kepotong. Ya nggak, teman-teman, kepotong nggak? Nah, lagi kecilin lagi. Kurang, Mas, kecilin lagi. Yang lain gimana? Bisa lihat nggak tulisannya nggak? Nah, mantap. Good job. Makasih, Mas. Baik, Pak. Nah, selanjutnya mengidentifikasi variabel dari semua objek. Proses ini dilakukan dan diterapkan dalam model estimasi yang terbentuk untuk menentukan estimasi nilai dari setiap objek. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Helmi Ridho Prayoga. Terima kasih Mas Jonathan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan sampel. Sampel yang dipilih sangat berpengaruh pada model yang terbentuk. Hal ini bermakna bahwa akurat atau tidaknya model yang dihasilkan dalam memprediksi nilai sangat bergantung dari bagaimana model tersebut dibentuk dan bagaimana sampel itu diambil. Sampel yang digunakan harus cukup jumlahnya, merata, dan proporsional dalam pengambilannya. Selain itu, harus mewakili semua jenis atau tipe dari properti yang ada. Hasil estimasi yang baik perlu didukung oleh jumlah sampel yang memadai. Sebagai contoh, untuk tiap kawasan diambil minimal 3 sampel transaksi untuk tiap jenis penggunaan properti di suatu kawasan. Ditentukanlah minimal 3 sampel sebagai objek referensi. Selanjutnya, selain jumlah yang cukup memadai dan untuk dilakukan analisis, sampel yang diambil harus merata dan proporsional dalam pengambilannya.
Ini contoh yang kedua, jika dalam satu kecamatan terdapat 5 kelurahan dan diperlukan 40 sampel, maka sampel yang diambil setidaknya 8 objek untuk tiap kelurahan atau didasarkan pada perbandingan dengan populasinya. Sampel yang terpilih harus sampel yang telah terjadi transaksi jual-beli atau diketahui nilai transaksinya, dan setiap sampel terpilih harus dilakukan validasi. Itulah mengapa kita melakukan penyesuaian pada seperti harga penawaran dan transaksi. Selanjutnya variabel model. Pemilihan variabel yang akan digunakan untuk menentukan skor kualitas harus ditentukan secara cermat. Variabel yang dipilih harus mempunyai relevansi yang kuat, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap nilai pasar properti serta nalar atau rasional. Penentuan jumlah variabel tetap harus berpedoman pada prinsip parsimoni. Artinya, jumlah variabel diupayakan seefektif mungkin dan tidak perlu berlebihan, namun dapat menggambarkan nilai pasar properti secara utuh. Sebagai contoh, faktor yang sangat mempengaruhi nilai tanah adalah lokasi, lebar depan, luas tanah, bentuk tanah, topografi, lebar dan kondisi jalan depan, serta kontur tanah. Maka faktor-faktor tersebut dapat menjadi variabelnya. Variabel yang digunakan dalam model ini dapat berupa variabel yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel jarak dari pusat kegiatan bisnis atau CBD, lebar depan, dan luas tanah. Kalau variabel kualitatif adalah variabel berbentuk tanah, kondisi jalan, topografi, jenis hak atas tanah, dan sebagainya. Variabel di atas selanjutnya dilakukan identifikasi untuk dilakukan penghitungan skor dari masing-masing variabel. Selanjutnya penentuan bobot variabel. Bobot dapat mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, jika tidak ada bobot dapat ditentukan melalui survei lapangan untuk mengetahui preferensi umum terhadap variabel-variabel yang dipilih terkait pengaruhnya terhadap nilai pasar properti. Bobot dari semua variabel yang terpilih adalah 1 atau 100%. Penentuan bobot variabel jika dicontohkan seperti ini. Lokasi, bobotnya 40%, dan lain-lain hingga jumlahnya 100%. Selanjutnya, skor variabel. Skor masing-masing variabel dibuat berdasarkan pada kriteria dan skala tertentu. Pemberian skor ini dapat dimulai dari angka paling tinggi hingga angka paling rendah atau sebaliknya. Skor juga dilakukan pada variabel-variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya, kondisi jalan, bentuk tanah, letak, dan variabel-variabel yang lain bersifat subjektif atau penafsiran, diberikan skor sesuai dengan kriteria yang jelas dan rasional. Skala nilai juga penting dalam pemberian skor. Skala nilai dapat bervariasi. Selain itu, skala nilai mempunyai batasan tertinggi dan terendahnya harus seragam. Sebagai contoh, skala nilai skor yang dimulai dari angka 0 hingga 10, namun dalam penetapan nilai skor dapat bervariasi. Soalnya saya akan menjelaskan dikit tentang quality sample dan akan dilanjutkan diperdalam lagi oleh kelompok selanjutnya. Dalam quality sample, setelah bobot dan nilai skor dari masing-masing variabel ditentukan, maka akan dilakukan menentukan skor kualitas dari masing-masing sampel. Penentuan skor kualitas dapat berdasarkan rumusan yang di bawah ini. Ini ya guys ya. Nah, QSI itu total skor kualitas dari sampel I, yang W1I bobot dari variabel 1 untuk sampel I, dan S1I skor kualitas variabel 1 untuk sampel I. Selanjutnya, pembentukan model hubungan antara nilai transaksi dan skor kualitas. Skor kualitas dan harga atau nilai transaksi yang telah diperoleh, selanjutnya dengan menggunakan analisis regresi sederhana, dibentuk model hubungan antara keduanya. Dalam model hubungan tersebut, variabel bebasnya adalah skor kualitas,
dan variabel tak bebasnya adalah harga atau nilai transaksi. Bentuk hubungan tersebut adalah dirumuskan yang di bawah ini, yang YI sama dengan alfa plus B kali beta kali QSI. Oh, ini Y bar. Y barnya tuh estimasi dari objek I, dan QSI-nya tadi yang soal seperti contoh di atas atau rumus di atas. Selanjutnya ada penerapan semua objek dalam model. Berdasarkan model hubungan yang telah terbentuk, selanjutnya semua objek yang akan dilakukan penilaian, identifikasi untuk mendapatkan skor kualitas dari masing-masing objek dengan menerapkan rumusan skor kualitas yang di atas tadi, yang merupakan penjumlahan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing variabel. Skor kualitas dari masing-masing objek selanjutnya dijadikan variabel bebas atau independent variable dalam model estimasi untuk mengestimasi besarnya nilai pasar atau MP dari masing-masing objek. Selanjutnya, penerapan penilaian massal melalui quality rating model memang sederhana, namun melibatkan banyak unsur subjektivitas dalam penentuan skor dan bobotnya. Salah satu cara untuk menciptakan model yang lebih objektif adalah dengan pendekatan model analisis regresi berganda atau multiple regression analysis, sebagaimana diuraikan dalam kelompok-kelompok selanjutnya. Terima kasih. Sekian, Pak. Ya, silahkan. Yang mau diskusikan, monggo. Oh, nggak ada, lanjut ya. Siapa lagi, Mbak? Tinggal berapa Ya, Pak. bab lagi ya? Kurang berapa? Lanjutannya masih 5. kelompok 5 dengan materi masih sama lanjutannya yang barusan, Pak. Silakan Oke, kelompok siap. 5. Baik, izin share screen. Sudah selesai kita diskusi terkait dengan tugasnya ya. Apa yang masih bingung gitu ya. Ya, jadi dari kelompok 5 kami melanjutkan tentang pembahasan quality rating analisis tadi. Kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Fridava dan Novanto. Nah, dalam model quality rating itu ada 2, yaitu yang tadi seperti quality rating model dan regression analysis. Ya, jadi kami lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dalam penentuan variabel dan bobot dalam model. Nah, jadi kan di sini terdapat 3 variabel, yaitu fisik, lokasi, sama lingkungan. Nah, besaran bobot dari ketiga variabel itu berdasarkan hasil studi empiris dan survei lapangan dari penilai itu sendiri. Nah, seperti di contoh ini, fisik diberikan bobot 40%, lokasi 50%, lalu lingkungan 10%. Lalu terdapat juga komponen variabel. Itu seperti fisik, lebar depan diberikan bobot 15%, lalu luas 10%, bentuk tanah 15%. Lalu untuk variabel lokasi itu menentukan jarak ke CBD 20%, lalu jarak lebar jalan 30%. Lalu untuk variabel lingkungan ada keteraturan 10%. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya itu penentuan skor dari variabel tersebut. Nah, skor ini diberikan rentan angka yaitu 1 hingga 10. Nah, dalam contoh ini ada seperti tadi komponen variabel lebar depan. Nah, jadi jika semakin lebar depan itu semakin besar, maka skor itu semakin besar. Seperti contoh ini 10 meter hanya diberikan skor 2. Sedangkan untuk lebar depan yang lebih dari 20 meter diberikan skor 8. Lalu seperti contoh ini jarak CBD, jika semakin dekat dengan CBD 1 km saja, maka akan diberikan skor yang besar itu 8. Sedangkan jika semakin jauh dari CBD, maka akan diberikan skor yang kecil yaitu 2. Dan lain selanjutnya. Seperti luas, bentuk tanah, lebar jalan, dan keteraturan. Lanjut. Lalu di sini ada formula matematis perhitungan total nilai quality scores. Nah, di mana quality scores ini rumusnya itu dari sigma bobot tadi, angka tertimbang untuk variabel T, lalu dengan nilai tingkatan skor untuk properti pembanding I dengan variabel T.
Nah, langsung next kita lanjut ke cara menghitung quality scores. Nah, di sini terdapat 10 data harga pasar properti. Nah, seperti di contoh ini, nomor 1 ini ada harga properti dengan harga 2 juta per meter. Nah, di sini properti ini memiliki lebar depan 22. Maka, jika memiliki lebar 22, berdasarkan penentuan skor, dia memiliki skor 8. Maka lebar depan ditulis 8. Lalu berdasarkan bobot, lebar depan memiliki bobot 15%. Maka berikan bobot 15%. Lalu seperti luas pada kali ini luasnya itu 660. Berdasarkan skor variabel, luas 660 itu diberikan skor 8. Dan selanjutnya seperti bentuk tanah juga diberikan skor 6, lalu jarak CBD kurang dari 1 meter, maka diberikan skor 8. Lalu untuk jarak lebar jalan lebih dari 8 meter, maka diberikan skor 8. Lalu untuk keteraturan juga diberikan skor 6. Nah, setelah kita ketemukan skor dari setiap komponen variabel ini, kita melakukan penghitungan quality scores, yaitu dari lebar depan berarti 15% dikali 8, lalu ditambah dengan luas yang bobotnya 10% dikali 8, lalu ditambah dengan bentuk tanah yang bobotnya 15% dikali 6, lalu jarak CBD 20% ditambah jarak CBD 20% kali 8, lalu ditambah dari bobot lebar jalan 30% dikali 8, lalu ditambah dengan bobot keteraturan 10% dikali 6. Maka hasilnya dari quality score dari properti pertama yaitu 7,5. Nah, begitupun juga dengan properti selanjutnya hingga 10 properti ini. Maka ditemukan quality score dari 10 properti ini itu 56,9 dengan rata quality score yaitu sebesar 5,69. Kita lanjut itu ke regresi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Novanto. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan regresi linier sederhana secara matematik. Nah, rumusnya itu yaitu Y bar sama dengan A ditambah B X. Nah, Y bar itu artinya garis regresi atau variabel respon. Lalu A yaitu konstanta atau intercept, perpotongan dengan sumbu vertikal. Lalu B konstanta regresi atau struknya, garis miringnya. Lalu X yaitu variabel bebas atau prediktor. Misalnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan seperti yang ada di bawah ini. Itu sama seperti kayak regresi yang kita diskusikan kemarin. Untuk mencari A yaitu sigma Y dikali sigma X1 X kuadrat dikurangi sigma X1 dikali sigma X1 kali Y1. Bisa dilihat sendiri dengan keterangan konstanta A juga dapat dicari dari nilai A sama dengan Y bar kurangi B X bar, di mana Y bar sama dengan rata-rata Y dan X bar sama dengan rata-rata X. Dan N itu adalah jumlah datanya. Next. Nah, untuk koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan sebagai tadi, yaitu sebagai berikut. Dan untuk konstanta A ditentukan juga menggunakan rumus seperti yang tadi. Dan tadi juga diketahui kalau konstanta A juga dapat dicari dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi B kali X bar. Langsung ke pengaplikasiannya yaitu next. Nah, yang tadi untuk Y-nya itu yaitu harga pasar, dan untuk X-nya itu QS, quality standar tadi. Yang tadi udah dicari tuh, yang QS-nya, dan menghasilkan setiap data itu ada harganya dan ada QS-nya sendiri-sendiri hingga 10 data itu. Lalu seperti biasa nyari Y kuadrat dan X kuadrat. Lalu dicari XY-nya juga dengan rumus Excel yang sama, tinggal di kuadrat, terus yang XY, X dikali Y, lalu ditarik ke bawah hingga menemukan
hasilnya lalu dijumlah. Lalu untuk Y dan X itu juga di rata-rata menghasilkan angka 1485 dan 5,69. Ini untuk datanya dulu. Lalu untuk persamaan regresinya yaitu next. Nah, tadi kita pakai rumus yang B itu kan banding ke 9 yang ke 10 slide 10. Naik ke slide 10 dah. Next. Sebelumnya. Nah, ini rumus yang B tadi yaitu N jumlahnya tadi kan ada 10 data, lalu sigma X1 Y1 ke 11. Next. Nah, itu tadi yang X1 Y1 kan ketemu 8,85. Terus dikurangi sigma X1. Diketahui yaitu 56,9 dikali dengan Y1 totalnya itu 14.850. Lalu dibagi dengan rumusnya tadi kan N sigma X1 kuadrat, yaitu X1 kuadrat dijumlahkan menjadi 331. Jadi 10 kali 331,05. Terus dikurangi dengan sigma X dalam kurung kuadrat. Jadi tadi kan sudah diketahui jumlah X-nya 56,9, lalu dikuadratkan untuk mencari hasilnya yaitu B sama dengan 334,47. Lalu untuk A kita pakai rumus yang opsionalnya aja, yaitu A sama dengan Y bar dikurangi B kali X bar. Nah, itu diketahui tadi jumlah A, apa Y bar? Bukan Y bar, tadi jumlah Y bar rata-ratanya 1485. Lalu dikurangin B dikali X bar. B-nya tadi udah diketahui 34,47 kan tadi yang udah dicari di atasnya, dikali dengan X bar 5,69. Nah, hasilnya adalah A-nya itu min 418,134. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan min 418,134 ditambah 334,47X. Atau bisa dibilang dengan MV sama dengan min 418,134 ditambah 334,47 S. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Purno. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Berarti semakin oke lah ya untuk ngerjain tugas PPIK-nya ya. Lanjut presentasi atau lanjut itu apa diskusi terkait tugas yang masih bingung? Gimana, Mbak? Mungkin karena materi selanjutnya itu masih ada agak lanjutan dari yang regresi masih Regresi, ada quality, ya boleh dilanjutkan 2 kelompok lagi mungkin, Pak. Oh, boleh 2 kelompok lagi, silakan ya, Om. Baik, Pak. Baik, untuk materi selanjutnya ini mengenai regresi berganda. Jadi seperti yang udah dijelaskan sama kelompok sebelumnya, ada 2 metode, yaitu regresi berganda dan quality rating. Nah, di kelompok ini ada 2 materi, ada 4 materi.
Pertama, mengenai tahapan, sampel, variabel, dan model. Untuk membuka, jadi penilaian massal itu menggeneralisasi sedikit data yang dikumpulkan, tapi representasinya dianggap sama satu area. Seperti yang kita ambil waktu mengambil ZNT, ambil 3 data, tetapi dianggap satu ZNT itu nilainya sama. Itu merupakan prinsip penilaian massal. Jadi karena suatu karakter di daerah dengan di daerah yang lain itu beda. Jadi membutuhkan tools. Nah, tools ini diharapkan bisa menggambarkan atau merepresentasikan semua objek yang diambil tadi. Karena yang udah saya sebut sebelumnya, bahwa karakteristik properti di setiap daerah itu nggak sama. Jadi, apabila area yang diambil terlalu luas, toolsnya bisa jadi memiliki bias atau bisa bias. Nah, bagaimana caranya biar tidak bias ini? Itu bisa menggunakan kaidah statistik dengan skema permodelan, ada quality rating, regresi, dan SEM. Oh ya, ada buku terkait ini ya. Bukunya Pak, siapa namanya ya? Budi Harjanto, beli murah itu 30.000, lewat online ada itu. Jadi regresi warna hitam ya. Kalau mau beli silahkan, ada itu buku terkait ini ya. Silahkan lanjut Mbak. Baik Pak, nah ada 3. Untuk yang kita pelajari kalau nggak salah cuma quality rating dan regresi, dan yang paling populer ini regresi. Materi sebelumnya dari kelompok 4 dan 5 itu mengenai quality rating. Nah, sebagaimana yang telah dipresentasikan bahwa quality rating ini memiliki unsur kelemahan, yaitu banyaknya subjektivitas penilai dalam menetapkan skor atau bobot variabel. Penilaian massal melalui model regresi berganda ini menjadi salah satu opsi untuk mengurangi subjektivitas itu tadi. Nah, selanjutnya masuk pada tahap dari model regresi berganda ini. Ada 7 yang akan dijelaskan nanti satu persatu. Nah, yang pertama yaitu pemilihan objek pembanding sebagai sampel. Jadi, mohon maaf sebelumnya, keunggulan dari model regresi ini yang kita gunakan untuk mengurangi subjektivitas tadi, itu karena akurat atau tidak akuratnya hasil penilaian massal itu ditentukan oleh keakuratan data objek, baik sampel maupun objek penilaian, dan prosedur pemodelan yang dilakukan. Keakuratan data yang kita pakai itu menjadi kunci penting dari model ini. Data yang digunakan itu biasanya adalah data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai seperti baik tanah kosong maupun tanah yang sudah ada pengembangannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah variabel atau faktor-faktor yang dipilih tidak boleh mempunyai hubungan identitas dengan variabel tak bebasnya, dan dalam pemilihannya harus tetap memperhatikan prinsip parsimoni. Jadi, kesimpulannya, model regresi berganda ini dapat menutupi kekurangan dari quality rating, yaitu subjektif tadi. Nah, langkah pertama, yaitu pemilihan objek sebagai sampel. Jadi, pemilihan objek pembanding sebagai sampel dan pengambilan data ini terkait dengan faktor-faktor yang dianalisis dan harga transaksinya. Sampel yang dipilih harus mewakili atau merepresentasikan seluruh populasinya. Hal penting dalam penilaian sampel yaitu harus memperhatikan kecukupan data, keakurasian data, dan keterwakilan seluruh objek dari sampel yang kita ambil. Untuk kriteria selanjutnya yaitu data sampel sebaiknya diambil dari objek yang telah terjadi transaksi dalam kondisi pasar wajar. Artinya, transaksi ini tidak bias dan dalam penetapan harganya itu tidak terjadi bias. Pengambilan sampel itu dapat dilakukan secara acak dan proporsional dengan tentu saja tetap mendasarkan pada pembagian wilayah administrasi dan atau jenis penggunaannya. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Vindi. Silakan. Oke, selanjutnya adalah variabel bebas. Nah, di sini variabel bebas adalah pemilihan faktor untuk dijadikan variabel bebas itu apa sih gitu. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan faktor untuk dijadikan variabel bebas ini adalah yang pertama, faktor-faktor tersebut secara teoritis harus mempunyai keterkaitan yang erat dalam menentukan nilai properti. Yang kedua, faktor-faktor tersebut harus dapat terukur dengan baik. Dan yang ketiga, memperhatikan prinsip parsimoni. Tadi udah dijelaskan sama kelompok sebelumnya dan juga udah dijelaskan Audi bahwa prinsip parsimoni itu merupakan faktor-faktor yang akan digunakan tidak terlalu berlebihan dan memperhatikan efisiensinya. Nah, selain ketiga itu, kita juga perlu memperhatikan perubahan nilai R kuadratnya.
Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu pembentukan model hubungan. Next. Pembentukan model hubungan. Nah, di pembentukan model hubungan ini, penentuan bentuk model hubungan antara variabel tak bebas, misalnya nilai properti atau nilai sewa dengan variabel bebasnya. Bentuk model hubungan dapat berupa model linear, model logaritma, atau model semi-logaritma. Nah, model ini harus memenuhi syarat BLUE, BLUE, atau Bayes Linear Unbiased Estimator, menggunakan asumsi dan beberapa sifat statistik untuk metode kuadrat terkecil yang dikemukakan oleh Gauss di buku Gujarati dulu. Nah, ini tuh nanti untuk lebih lengkapnya bisa ke kelompok selanjutnya. Oke, yang keempat adalah pengujian model. Kalau di buku itu keempat pengujian model. Nah, pengujian model itu dibagi jadi 3, pengujian teoritis, pengujian kriteria statistik, dan pengujian kriteria ekonometrik. Nah, kalau menurut PPT ini, yang keempat itu pengujian teori langsung. Nah, jadi dalam pengujian teori ini, kita menguji kesesuaian tanda atau arah dari setiap variabel bebas dari model yang terbentuk berdasarkan teori yang ada. Di dalam pengujian model ini penting untuk melihat apakah terdapat penyimpangan atau tidak dari variabel bebas yang digunakan terhadap dasar teorinya. Contohnya, secara teoritis, hubungan antara nilai properti terhadap CBD adalah negatif. Maksudnya itu kan semakin jauh dari pusat kegiatan, maka nilai propertinya tuh makin rendah. Harganya tuh kecil, turun atau rendah gitu loh. Jadi makanya penting untuk melihat penyimpangannya itu, variabel bebasnya itu menyimpang atau enggak. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian teori, maka perlu diteliti apa penyebabnya. Karena bisa jadi pemilihan sampel itu tidak tepat. Selanjutnya adalah pengujian model dan asumsi. Nah, maksud pengujian model ini yaitu pengujian kriteria statistik, yaitu pengujian yang melihat pengaruh secara statistik variasi variabel bebas, baik secara individual maupun secara serentak terhadap variabel tak bebasnya. Pengujian kriteria statistik ini ada beberapa pengujian, yaitu uji T, uji F, uji R kuadrat, atau koefisien determinasi. Nah, untuk uji T ini, itu gunanya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel tak bebasnya dengan membandingkan t-tabel. T-tabel itu yang kayak kita dulu waktu statistik itu melihat alfanya itu signifikan apa enggak, dengan mengetahui bahwa alfanya itu 0,05. Jika t-statistik untuk X itu lebih besar dari t-tabel, maka pengaruhnya signifikan. Nah, untuk uji R kuadrat ini, yaitu digunakan untuk menggambarkan seberapa besar variasi dalam variabel tak bebas. Itu mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Nilai R kuadrat ini terletak antara 0 dan 1. Jika nilainya dijelaskan oleh jika nilainya 1, maka kesesuaiannya sempurna. Nah, kalau 0 berarti tidak ada hubungan antar variabelnya. Jadi kalau 1 sempurna, 0 itu tidak ada hubungan antar variabelnya. Selanjutnya adalah pengujian kriteria ekonometrik. Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa syarat model ini memenuhi metode kuadrat terkecil Langkah ini itu memastikan bahwa syarat model ini memenuhi metode kuadrat terkecil. Nah, pengujian kriteria ini meliputi pengujian terhadap gejala heteroskedasitas, multikolinearitas sempurna, dan autokorelasi. Masalah heteroskedasitas dapat menggunakan uji PARC, uji Glasser, maupun uji White. Ini biasanya tuh kalau di SPSS tuh ada pilihan gitu. Uji apa? Uji T, uji PARC gitu. Nah, kalau untuk uji multikolinearitas dapat menggunakan pengamatan nilai R2
L kuadrat, dan T statistik, korelasi parsial, varian inflation factor, dan tolerance. Ini juga nanti biasanya kalau dari hasilnya itu, dari pengujian tuh nanti kan keluar tabel-tabel itu ada tulisannya. Nah, untuk masalah autokorelasi dapat menggunakan uji Darwin-Watson atau DW. Ini semuanya, pengujian semua ini kalau menghitungnya, biasanya kalau di statistika kalau kita menggunakan SPSS tuh sudah tersedia semua gitu modelnya, tinggal milih. Kita tinggal masukin datanya apa. Nah, langkah selanjutnya adalah penetapan dan penggunaan model. Nah, tadi setelah lolos uji-uji yang sebelumnya, itu ada 3 tadi, itu kita akhirnya bisa menaksirkan semua objek yang ada di wilayah kajian kita nanti. Nah, untuk contoh penerapannya, itu seperti variabel bebas itu berupa luas tanah, jarak ke pusat kegiatan, lebar jalan, irigasi teknis, dan kategori tanah terhadap objek tanah pertanian yang berada di kawasan perkotaan. Jadi tadi kan kalau pengujian ini menguji variabel bebas dengan variabel tak bebasnya, atau variabel tak bebas dengan variabel bebas gitu kan. Nah, kalau contoh penerapannya itu variabel bebas bisa berupa luas tanah, jarak ke pusat kegiatan, lebar jalan, irigasi teknis, dan kategori tanah terhadap, nah, variabel tak bebasnya itu adalah objek tanah pertanian yang berada di kawasan perkotaan. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Purno. Oke, lanjut aja, masih 2 lagi toh. Satu lagi Pak, lanjutan Satu yang lagi. regresi. Oke. Baik, selanjutnya itu presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 7 mengenai penilaian massal melalui model regresi berganda. Untuk metode ini sebenarnya mirip dengan quality rating tadi, hanya saja untuk proses quality rating ini, untuk proses quality rating menggunakan model regresinya itu regresi biasa. Jadi setiap faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasarnya itu dirangkum dalam bentuk suatu nilai gitu yang telah ditentukan sebelumnya, untuk kemudian dirangkum sehingga hanya menjadi satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap harga pasar. Nah, untuk yang akan dijelaskan oleh kelompok kami ini sedikit lebih rumit daripada yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebelum melanjutkan kepada presentasi, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya, Guru Aryo Santoso, dan juga rekan saya, Anastasia Dea Aryani, yang akan melakukan presentasi pada kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode regresi berganda. Sebelumnya sudah dijelaskan juga sama kelompok 6, kelompok sebelumnya, tentang tahapan-tahapannya. Mungkin saya akan membahasnya lebih singkat aja, karena di sini kita akan membahas tentang 6 tahapannya dan contoh penerapannya. Ada contoh soalnya juga. Di sini poin pentingnya yang ingin saya tekankan bahwa di model regresi berganda ini jadi salah satu solusi untuk mengurangi banyaknya unsur objektivitas penilai dalam menetapkan skor dan bobot variabel. Seperti di metode yang sebelumnya, di quality rating itu masih terdapat kelemahan-kelemahan berupa unsur-unsur subjektivitas dari penilai. Nah, di sini di model regresi berganda, setiap faktor yang mempengaruhi dalam penilaian massal ini ditetapkan sebagai variabel bebas yang akan diuji oleh ada uji-ujinya. Di sini pentingnya untuk mengurangi unsur-unsur subjektivitas ini apa? Karena akurat atau tidaknya penilaian massal ini ditentukan oleh keakuratan data.
baik itu sampelnya maupun objek penilaiannya dan prosedur penilaiannya. Jadi bisa dibilang apa ya? Kalau misalkan data yang kita kumpulkan itu sampah gitu, ibaratnya tidak berkualitas, maka hasil yang dihasilkan pun akan sampah juga gitu. Nggak bisa kita pakai data yang jelek terus mengharapkan hasil yang bagus atau sesuai gitu. Jadi apa yang masuk, data yang kita olah, ya begitu juga menentukan kualitas yang dikeluarkan dari model penilaian yang kita inginkan. Boleh di next. Oke, sekarang masuk ke tahap yang pertama. Ini tahapan pembentukan modelnya seperti apa. Ini sudah dijelaskan juga tadi sebelumnya di kelompok 6. Next. Ada 6 tahapan. Yang pertama, pemilihan objek pembanding sebagai sampel dan pengambilan data, termasuk juga tentang harga transaksinya. Kemudian yang kedua, pemilihan faktor-faktor yang menjadi variabel bebas dalam menentukan model. Kemudian yang ketiga, pembentukan model. Kemudian yang keempat, pengujian model. Ini berdasarkan kriteria teoritis, statistik, maupun ekonometrik. Kemudian yang kelima, penetapan model. Lalu yang keenam, penerapan model. Boleh next. Untuk tahap yang pertama, ini pemilihan objek pembanding sebagai sampel. Seperti yang sudah dijelaskan, mungkin saya akan sedikit mengulang saja. Di sini bahwa sampel yang dipilih ini harus merepresentasikan seluruh populasi. Jadi intinya kita dalam mengambil objek pembanding untuk sampel dalam penilaian massal, ini harus mewakili seluruh wilayah. Jadi datanya harus tersebar, sampel yang diambil harus diambil secara acak dan proporsional. Seperti kita kan udah belajar ini ya, udah belajar mata kuliah statistik, bagaimana standar-standar dalam mengambil sampel ini berpengaruh juga, berpengaruh penting dalam menentukan model penilaian massal yang akan kita gunakan. Kemudian memperhatikan kecukupan data, keakurasian data, dan keterwakilan seluruh objek. Kemudian data sampel harus memenuhi standar distribusi normal. Ini juga sudah kita pelajari di mata kuliah statistik. Teman-teman bisa review lagi kembali nanti. Terus sebaiknya diambil dari data objek yang telah terjadi transaksi. Sebisa mungkin, jadi udah ada data transaksinya, entah itu harga jual beli, dalam kondisi pasar wajar. Ini sebenarnya ditentukan berdasarkan kondisinya. Saat ini kondisi pandemi. Jadi kita sebisa mungkin yang ambilnya di situasi yang sama di pandemi juga gitu. Jangan ambil yang terlalu jauh di sebelum pandemi karena bisa menimbulkan bias dalam data yang kita gunakan. Jadi sesuaikan data yang kita gunakan sesuai dengan kondisinya. Kondisi pasar wajar yang terjadi di saat penilaian. Kemudian harus merata, sampel yang diambil mewakili seluruh wilayah dan seluruh jenis penggunaan serta tipe properti yang dilakukan penilaian. Seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa dalam penilaian massal ini kan kita harus memisahkan ya mana jenis penggunaan tipe properti, mana yang residensial, mana yang komersial gitu. Apakah diperlukan penilaian memang tidak bisa dimasukkan dalam penilaian massal gitu. Nah, di sini di menggunakan model regresi berganda ini jadi data yang kita ambil harus benar-benar mewakili seluruh wilayah dan seluruh jenis penggunaan serta tipe properti yang digunakan untuk penilaian. Jadi model yang kita bentuk nantinya ini bersifat fleksibel dan ini bocor suaranya. Miss, di-mute dulu. Bisa ini ya, jadi model ini bersifat keseluruhan gitu, bisa untuk semuanya gitu. Kemudian pengambilan sampel dilakukan secara acak dan proporsional berdasarkan pembagian wilayah administrasi dan atau jenis penggunaannya. Next. Kemudian tahap yang kedua ini pemilihan faktor untuk menjadikan variabel bebas. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi nilai atau nilai dari apa ya, bisa dibilang variabel terikatnya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini harus teruji secara teoritis, harus mempunyai keterikatan yang erat dalam menentukan nilai properti. Faktor-faktor tersebut harus dapat terukur dengan baik, kemudian memperhatikan prinsip parsimoni. Parsimoni ini apa? Jadi tidak berlebihan.
atau apa ya, efisien. Jadi tidak terlalu berlebihan, tidak melebih-lebihkan. Jadi variabel memang benar-benar variabel yang mempunyai pengaruh besar saja dengan variabel terikat yang digunakan. Di sini langkah yang bisa kita lakukan ini dengan melakukan regresi secara bertahap dengan menambah satu variabel bebas dalam regresi dengan memperhatikan perubahan nilai R kuadrat. Jadi setiap kita menambah variabel bebas, jangan langsung masukin semuanya gitu. Misalkan kita punya 2 variabel bebas, saat kita mau nambah beberapa gitu, tambah dulu 1, jadi 3, terus kemudian lihat dulu perubahan nilai R kuadratnya seperti apa. Kemudian nambah lagi 1, jadi jangan langsung dimasukinnya sekaligus gitu. Jadi nambah satu-satu terus lihat dulu, perhatiin perubahan pada nilai R kuadratnya. Next. Kemudian ini tahap yang ketiga, pembentukan model hubungan. Yang pertama, menentukan bentuk model hubungan antara variabel terikat. Variabel terikat ini bisa nilai properti atau nilai sewa. Kita hubungkan dengan variabel bebas. Variabel bebas tadi terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa itu misalkan lebar jalan, irigasi, atau lebar depan. Hal-hal yang mempengaruhi terkait dengan nilai properti atau nilai sewa sebagai variabel terikatnya. Kemudian modelnya ini dapat berupa model linier, model logaritma, atau model semi logaritma. Namun yang akan kita bahas kali ini terkait dengan model linier. Lalu sudah dibahas juga tadi bahwa model ini harus memenuhi syarat Bayes linear unbiased estimator. Next. Berikut ini 10 asumsi regresi linear klasik yang diungkapkan oleh Gauss, yang dikutip dari Gujarati itu 1995 harusnya, kebanyakan 9-nya, di halaman 59 sampai 69. Yang pertama, asumsinya yakni model regresi adalah linear, dengan hal ini adalah linear dalam parameter. Kemudian yang kedua, nilai X adalah tetap dalam sampel yang digunakan secara berulang-ulang. Jadi X-nya ini bersifat tetap, atau bisa dibilang X-nya ini adalah stokastik. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata dari unsur faktor pengganggu adalah sama dengan 0. Jadi unsur pengganggunya ini dianggap sama dengan 0. Kemudian homoskedastisitas, atau ini bisa dibilang variannya ini tetap untuk semua pengamatan. Jadi yang berarti varian kondisional adalah identikal. Kemudian yang kelima, tidak ada otokorelasi antar unsur pengganggu. Korelasi kedua unsur pengganggu ini tidak sama dengan J. Jadi, gimana ya jelasinnya? Sebentar. Jadi misalkan diketahui ada 2 nilai variabel X, ada XI dan XJ, ini I dan J ini tidak sama, jadi berbeda. Korelasi antara kedua unsur pengganggu UI dan UJ ini adalah sama dengan 0. Jadi I dan J adalah 2 pengamatan yang berbeda. Ini catatannya ya. Jadi bisa dibilang unsur pengganggu ini sama dengan 0. Boleh di next. Kemudian nilai kovarian antara UI dan XI adalah sama dengan 0. Kemudian ketujuh, jumlah observasi atau pengamatan, ini N-nya, harus lebih besar dari jumlah parameter yang diobservasi. Jadi jumlah sampel yang kita ambilnya harus lebih besar dari jumlah parameter yang diobservasi. Kemudian 8, nilai X dapat bervariasi. Kemudian 9, spesifikasi model regresi harus benar. Dan 10, tidak ada multikoliniaritas sempurna, yang ada hanya biasa atau tidak sempurna. Next. Kemudian yang keempat ada pengujian model. Di pengujian model ini yang pertama ada pengujian teoritis. Ini menguji kesesuaian tanda arah dari setiap variabel bebas.
dari model yang terbentuk berdasarkan teori yang ada. Ini menguji secara teori ya, teori-teori yang kita dapatkan. Ini untuk melihat apakah terdapat penyimpangan atau tidak dari variabel bebas yang digunakan terhadap dasar teorinya. Kemudian yang kedua ada pengujian kriteria statistik. Ini ada beberapa uji yang akan dilakukan di pengujian kriteria statistik ini. Jadi kriteria statistik ini dilakukan setelah adanya pengujian teoritis. Jadi pengujian teoritis harus dilakukan terlebih dahulu untuk melihat pengaruh secara statistik variasi variabel bebas, baik secara individual maupun serentak terhadap variabel terikatnya. Next. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pengujian kriteria statistik. Untuk yang pertama ada uji T. Ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas atau independent variables secara individual terhadap variabel terikat atau independent variable. Di sini di uji T ini yang perlu ditekankan bahwa melihat pengaruhnya ini berdasarkan individual dari variabel bebas. Jadi variabel bebas ini dipandangnya satu-satu gitu, tidak sebagai keseluruhan variabel bebas. Jadi caranya dengan membandingkan nilai T statistik yang dihasilkan dibandingkan dengan T tabel dengan alfanya ini 0,05. Ini ininya ya apa ya? Defaultnya 0,05. Kemudian jika T statistik untuk XI ini lebih besar dari T tabel didikan terhadap variabel yang dijelaskan atau variabel terikat, ini dependent variable, dan berlaku sebaliknya jika T stat untuk XI ini lebih kecil daripada T tabel, maka variabel XI ini mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Next. Kemudian uji yang kedua ini ada uji F, ini untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas. Nah, di sini di uji F ini melihatnya pengaruh keseluruhan variabel bebas, bukan individual seperti uji T. Secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel terikat atau independent variable. Caranya dengan membandingkan nilai F statistik yang dihasilkan dengan F tabel. Ini alfanya juga 0,05. Jika nilai F statistik yang dihasilkan ternyata lebih besar dari F tabel, maka semua variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau variabel yang dijelaskan atau dependent variable, dan berlaku juga sebaliknya jika nilai F statistik yang dihasilkan lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Next. Kemudian yang ketiga ada uji R kuadrat. Ini R kuadrat ini koefisien determinasi. Ini koefisien determinasi, yakni ukuran yang menggambarkan seberapa besar variasi dalam variabel terikat atau dependent variable mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebas atau independent variable. Nilai R kuadrat ini memiliki besarannya non negatif, jadi rentangnya antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R kuadratnya sama dengan 1, maka berarti sesuatu kesesuaiannya sempurna. Kemudian jika sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Untuk pengujian statistik berikutnya akan dijelaskan oleh guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk uji statistik selanjutnya yaitu mengenai pengujian kriteria ekonometrik, atau di dalam sumber lain sering disebutkan bahwa uji ini disebut dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini meliputi dari uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan juga uji multikolinearitas. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini menilai apakah ada tidaknya kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier yang akan kita buat, dengan persamaan sebagai berikut. Dan kebalikan dari keadaan heteroskedastisitas ini yaitu adanya homoskedastisitas.
di mana terdapat kesamaan antara varian dengan residualnya. Nah, uji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan 3 model pengujian. Yang pertama yaitu ada uji Park, merupakan salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas pada data pada variabel di dalam penelitian dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadratnya. Nah, dengan persamaannya itu sebagai berikut. Yang model pengujian yang kedua yaitu ada uji Gleitzer. Uji Gleitzer ini hampir mirip dengan uji Park, namun terdapat sedikit perbedaan. Uji Gleitzer ini menguji berdasarkan nilai absolut dari residualnya, sedangkan uji Park ini mengujinya dari nilai logaritma natural residual kuadratnya, dengan diperoleh persamaan dasar sebagai berikut. Terus untuk uji yang ketiga yaitu alternatif pengujian heteroskedastisitas yang ketiga yaitu ada uji White. Uji White ini hampir mirip dengan pengujian Park dan juga Gleitzer. Intinya adalah meregresikan variabel bebas. Variabel bebas kuadrat, variabel bebas, dan juga perkalian antara variabel bebas terhadap kuadrat residualnya dengan memperoleh persamaan dasar sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu ada pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi ini adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel di dalam model prediksi atau model regresi yang akan kita buat dengan perubahan waktu. Misal, terdapat sampel ke-20. Nah, sampel ke-20 ini dipengaruhi oleh sampel sebelumnya, yaitu sampel 19. Dan sampel 19 ini dipengaruhi oleh sampel ke-18 dan juga seterusnya. Nah, jika di dalam model regresi yang kita buat ini terdapat gejala autokorelasi, maka terdapat konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu perkiraan yang akan dibuat nanti atau persamaan yang akan dibuat nanti itu tidak bias, tetapi penaksirnya ini tidak efisien, baik di dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Dan konsekuensi yang kedua yaitu estimasi varian dari penaksir yang telah dibuat ini bias. Dan akibatnya nilai tes statistik atas penaksir yang telah kita buat itu akan tinggi. Padahal jika tidak terdapat gejala autokorelasi, nilai tes statistiknya itu akan kecil. Nah, untuk pengujian autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson ini adalah uji autokorelasi yang menilai ada tidaknya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam melakukan regresi harus menggunakan konstanta. Selanjutnya, variabel penjelas atau variabel bebas ini adalah variabel non-skolastik atau tetap untuk sampel yang berulang. Yang ketiga yaitu faktor pengganggu atau U adalah digeneralisasi dengan skema first order autoregressive. Yang keempat yaitu model regresi tidak meliputi nilai lag dari variabel terikat sebagai variabel penjelas. Dalam melakukan regresi tidak boleh ada data atau observasi yang hilang. Nah, selanjutnya yaitu setelah dilakukan uji heteroskedastisitas dan juga uji autokorelasi, dilakukan uji multikolinearitas. Hal ini ditujukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak di dalam model regresi yang akan kita buat. Nah, suatu persamaan atau model regresi ini dikatakan terkena atau terdapat gejala multikolinearitas ini jika terjadi hubungan linier sempurna di antara atau semua variabel bebas. Nah, konsekuensinya jika terjadi multikolinearitas pada model regresi yang akan kita buat, yaitu akan sulit kita untuk membedakan pengaruh dari variabel penjelas terhadap variabel penjelas atau variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel yang dijelaskannya. Untuk uji multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan 4 alternatif, diantaranya yaitu yang pertama, ada pengamatan nilai R-square dan juga tes statistik. Multikolinearitas tinggi jika nilai R-square atau koefisien determinasi ini tinggi, tetapi tingkat signifikansi yang telah dilakukan dengan menguji tes statistik ini sangat kecil.
Bahkan nantinya akan menghasilkan hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan alternatif uji korelasi parsial dengan melihat gejala multikolinearitas dengan cara melakukan regresi dengan menggunakan model awal dan melihat R-square-nya. Kemudian melakukan regresi antar variabel bebas untuk melihat R-square atau koefisien determinasi setiap variabelnya. Jika nilai R-square setiap variabel atau koefisien determinasi setiap variabel ini lebih kecil daripada koefisien determinasi secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas di dalam model regresi yang akan dibuat tersebut. Yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan metode variance inflation factor. Uji multikolinearitas dengan menggunakan regresi, dengan menggunakan model awal dan regresi antar variabel bebas, serta melihat nilai R-square-nya untuk kemudian menghitung variance inflation factor-nya. Jika nilai variance inflation factor ini lebih dari 10 atau nilai R-square-nya ini lebih dari 0,9, maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang dibuat ini berkorelasi sangat tinggi. Dan untuk rumus mencari variance inflation factor yaitu sebagai berikut. Variance inflation factor sama dengan 1 dibagi 1 min koefisien determinasi setiap variabel bebasnya. Dan yang terakhir yaitu uji multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan alternatif uji tolerans. Uji multikolinearitas dengan metode tolerans ini hampir mirip dengan menggunakan metode variance inflation factor. Hanya saja terdapat perbedaan dalam rumus perhitungannya, yaitu di sini cara menghitung toleransi yaitu tolerans setiap variabel ini sama dengan 1 min koefisien determinasi setiap variabel atau sama dengan 1 per variance inflation factor. Jika toleransi ini sama dengan 1, maka mengindikasikan bahwa variabel I tersebut tidak berkolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya. Sebaliknya, jika nilai tolerans dari I ini sama dengan 0, maka variabel bebas I tersebut berkolinearitas sempurna dengan variabel bebas yang lainnya. Nah, setelah dilakukan uji yang sebelumnya, yaitu uji statistik dan juga uji asumsi klasik, selanjutnya itu dilakukan penetapan dan penggunaan model. Setelah model dilakukan pengujian dan dinyatakan lolos, maka model tersebut dapat ditetapkan sebagai model atau persamaan yang dapat mengestimasi atau menaksir semua objek yang berada di wilayah kajian atau di wilayah penelitian. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, kami di sini sudah menyiapkan contoh soal yang diambil dari UTS tahun sebelumnya, UAS tahun sebelumnya, namun aslinya itu soal untuk quality rating, hanya saja kami menghilangkan yang di bobot-bobotnya itu biar bisa dilakukan uji regresi secara berganda. Nah, untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga pasar. Soalnya sebagai berikut, yaitu terdapat data sampel yang diperoleh dari Kampung Dudan Utuh. Nah, ini data sampelnya. Kemudian dari sampel ini diperintahkan untuk menentukan persamaan regresi untuk menaksir harga pasar tanah di wilayah Kampung Durian Utuh berdasarkan data sampel yang tersedia. Nah, ini data sampelnya. Oke, lanjut. Sebelum melakukan uji statistik dan juga uji asumsi klasik, pertama-tama kita harus menguji datanya itu tersebar secara normal atau tidak dengan melakukan uji normalitas. Kelompok kami di sini telah menggunakan SPSS untuk menguji soal tersebut, untuk membentuk persamaan regresinya, dan ini adalah hasil output dari aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dilihat apakah datanya ini tersebar secara normal atau tidak. Nah, kami ini mengacu pada buku menurut Imam Ghazali yang mengatakan bahwa model regresi ini dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang ada di sini ini
menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, seperti yang kita lihat bahwa garis titik-titik ini mengikuti garis diagonal sebarannya, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita peroleh ini berdistribusi normal. Jadi bisa lanjut ke uji yang selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, untuk menentukan model regresi yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji ekonometrik dan juga uji asumsi klasik. Nah, ini merupakan uji asumsi klasiknya. Yang pertama yaitu menggunakan untuk menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan model pengujian Gleitzer yang sudah dijelaskan tadi, yang menguji nilai absolut dari nilai residualnya. Nah, jadi ini merupakan hasil output SPSS-nya, tinggal diinterpretasikan saja dengan cara melihat hasil signifikansi ini. Jika lebih dari 0,5 ini menunjukkan bahwa data dari residual tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita lihat luas tanah memiliki tingkat signifikansi 0,8. Jarak terhadap CBD mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,6. Jarak kuburan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,9. Lebar depan memiliki tingkat signifikansi 0,3. Dan lebar jalan memiliki tingkat signifikansi 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi ini lebih daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi yang akan kita buat ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Lanjut ke pengujian yang selanjutnya, yaitu ada uji autokorelasi. Nah, uji asumsi klasik yang selanjutnya yaitu berupa uji autokorelasi. Kelompok kami di sini memilih dengan alternatif uji Durbin-Watson yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, patokannya ini menurut Imam Ghazali jika nilai Durbin-Watson ini terletak di antara DU sampai dengan 4 DU, maka tidak ada gejala autokorelasi. Apa sih nilai DU itu? Nilai DU itu kita peroleh dari tabel Durbin-Watson yang seperti ini. Nah, nilai ini kenapa dikotakin merah? Karena ini merupakan nilai DU yang kita ambil. Karena dalam soal yang kita peroleh tadi, kan terdapat 5 variabel bebas, yaitu ada luas tanah, jarak CBD, jarak kuburan, lebar depan, dan lebar jalan. Nah, itu merupakan K-nya. Itu merupakan K, dan juga jumlah sampel ini, terdapat 10, ini merupakan N-nya. Jadi kita lihat bahwa nilai N-nya 10 dan K 5, maka nilai DU-nya itu sebesar 2,8217. Nah, balik lagi ke uji autokorelasi, sedangkan nilai Durbin-Watson yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS ini sebesar 2,216. Sehingga nilai 2,216 ini berada di antara range DU yang telah ditentukan, yaitu sebesar 4 min DU, yaitu 1,1783, dan di antara 2,8217, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, bentar biar lebih jelas. Jadi kan diperoleh tadi di tabel itu kan 2,8217. Nah, untuk range DU-nya itu kan harusnya DU sama 4 min DU. Nah, berarti di sini itu 4 min 2,817. Nah, nilai DU ini ada di antara range ini nih. Nah, ada di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi di sini. Oke, next. Selanjutnya itu uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu ada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini ditujukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas yang kita pilih. Nah, pengujian ini dilakukan dengan uji variance inflation factor dan juga uji toleransi. Nah, yang sudah dapat teman-teman lihat itu ada di sini, tolerance dan juga variance inflation factor-nya. Nah,
untuk patokannya juga kelompok kami mengambil dari buku Imam Ghazali, yaitu jika nilai toleransi ini berada di antara, jika nilai toleransi lebih dari 0,1, maka tidak ada gejala multikolonialitas di sini. Dan jika nilai FIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolonialitas. Dan kita lihat di sini, setiap variabel bebas dari luas tanah memiliki nilai toleransi sebesar 0,5, di mana lebih besar daripada 0,1, dan memiliki FIF lebih kecil daripada 10. Dan begitu juga dengan faktor yang lain, yaitu ada jarak CBD, jarak kuburan, lebar depan, dan juga lebar jalan, yang dapat teman-teman lihat semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang akan kita buat ini tidak terdapat gejala multikolonialitas juga. Sehingga kita dapat melakukan uji tes statistik untuk menentukan model persamaan regresinya. Nah, ini uji T parsial. Jadi tes statistiknya itu dilakukan secara parsial, bukan secara keseluruhan, untuk melihat pengaruh yang diakibatkan dari luas tanah, jarak CBD, jarak kuburan, lebar depan, dan juga lebar jalan. Nah, jika tingkat signifikansinya, nah cara melihatnya itu dilihat jika tingkat signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, lebih besar daripada 0,05, maka variabel tersebut ini, variabel yang ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya atau variabel terikatnya, dalam hal ini merupakan harga pasar. Nah, kita lihat semua tingkat signifikansi yang diperoleh ini, yang luas tanah ini 0,1, jarak CBD 0,9, jarak kuburan ini 0,1. Maaf, kurang ini, maaf, salah, terdapat kesalahan. Ini harusnya tandanya kurang dari 0,05. Mana nih pensil? Oh, ini. Nah, ini harusnya kurang dari 0,05. Berarti itu menandakan bahwa memiliki tingkat signifikansi yang sangat besar gitu. Dan kita lihat dari variabel yang ada di sini, dari variabel bebas yang ada, yang memenuhi kriteria ini hanya ada di kriteria lebar jalan. Jadi yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga pasar ini hanya lebar jalan saja. Dan untuk variabel yang lainnya ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga pasar. Atau bisa dengan melihat nilai T hitungnya, jika kita melihat nilai T hitung di sini nih, jika kita melihat T hitung, jika T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka artinya variabel independen secara parsial ini berpengaruh terhadap harga pasar. Nah, kita lihat berapa sih T tabel untuk model regresi yang akan kita buat ini. Dengan kita lihat di sini nih, dari T tabel ini dihapus dulu. Nah, diperoleh sebesar 2,77645 seperti yang sudah dipelajari di semester 4 kemarin. Kita melihat dulu ini alfanya, dan juga ini degree of freedom, yaitu dengan n-1. Jadi tadi jumlahnya itu ada 4 untuk setiap variabel bebasnya, ada 5 terus dikurangi 1 jadi dapat 4, sehingga dapat diperoleh nilai T tabelnya yaitu sebesar 2,77645. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang berpengaruh besar itu hanya lebar jalannya aja. Jadi model regresi yang dapat dibuat yaitu harga pasar sama dengan 6,492, ini diperoleh dari sini. Ini merupakan konstantanya, dan juga ditambah faktor yang berpengaruh. Faktor yang berpengaruhnya itu lebar jalan. Nah, lebar jalannya itu berapa sih koefisiennya? Sebesar 1,142 ditambah dengan error, ditambah dengan epsilon atau error yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Nah, jadi yang digunakan untuk mencari atau mengestimasi nilai
di Kampung Durian Utuh, yaitu menggunakan persamaan ini. Itu sekian yang dapat disajikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Purno. Saya cuma nambah satu aja. Jadi gini, tadi siapa yang kelompok sebelumnya ya, bahwa emang penilai itu disebutnya ilmunya banyak sekali ya. Jadi bisa dari sisi ilmu administrasi ya, yaitu administrasi publik, administrasi bisnis atau keuangan. Dari ilmu ekonomi ya akuntansi, ekonomika, tanah, pasar properti kan gitu ya. Dari ilmu terapan ya tekbank, tata ruang kota, survei dan pemetaan, manajemen properti, termasuk keterampilan bidang informasi dan teknologi. Termasuk ilmu keuangan negara, yaitu terkait apa? Pengelolaan keuangan negara, pengelolaan BUMN, terus perpajakan. Keterampilan penggunaan alat ukur dan pemetaan. Artinya Anda kan penilai nih harus banyak mencari literatur terkait dengan ini kan gitu ya. Ya, kalau dulu kita masih susah ilmu penilai itu bukunya. Dan sekarang udah banyak ya, bahwa kampus-kampus di luar Jawa pun udah ada kuliah-kuliah terkait dengan ilmu penilaian. Bukan cuma ada satu di UGM. Nah ini udah banyak sekali Anda bisa ikut lewat Zoom atau YouTube udah banyak. Jadi intinya ilmu penilai itu selalu berkembang. Percayalah, walaupun Pak No dulu udah lama nggak berkecimpung dunia penilai, tapi masih mengupdate ilmu penilaian itu. Jadi Anda termasuk tepat ya ngambil ilmu penilaian. Dimanapun penempatan nanti semoga di homepage masing-masing kan gitu ya harapannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak, Oke sih. mengenai penugasan buat PPIMK. Kan menurut materi kemarin itu setelah kita menemukan ZNT NIR per zonanya, kita konversikan ke NJOP ya, Pak. Nah, itu untuk konversi ke NJOP kan diperlukan data berupa klasifikasi NJOP bumi untuk objek pajak sektor P2. Nah, itu di daerah saya tidak ada publikasinya untuk itu, Pak. Dan beberapa teman juga tidak ada untuk itu. Di kemarin kalau untuk tugas, saya itu pakai yang dari PMK, yang klasifikasi NJOP P2 yang dari PMK gitu, Pak. Nah, kalau untuk PPIMK gimana, Pak? Kalau tidak ada publikasinya Nggak ada apa? NJOP P2. Gimana, Mbak? Ulangi, Mbak. Kan menurut materinya itu, kemarin setelah menemukan ZNT NIR per zonanya, kita konversi ke NJOP ya, Pak. Nah, untuk konversi ke NJOP-nya itu kan menggunakan data klasifikasi NJOP P2. Nah, itu di idealnya. daerah saya itu tidak ada publikasinya itu bagaimana, Pak? Nah, kalau emang nggak ada, mending pakai ZNT yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, PMK itu. Itu aja lah. Kalau nggak ada, ngapain pusing-pusing, harusnya setiap masing-masing. Kan Pemda masing-masing ya. Kalau nggak ada, ya pakai itu aja. Nggak usah pusing-pusing lah. Yang penting prosesnya kan tahu ya. Harusnya per Pemda itu, Mbak. Kalau nggak ada, pakai PMK yang terakhir tuh 2012, ingat saya. Tapi itu sebenarnya nggak berlaku itu. Tapi nggak apa-apa lah. Minimal tahu kan. Itu aja, Mbak. Ada lagi, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Pokoknya jangan dipersulit lah. Intinya di situ aja.
Ada lagi silakan, monggo. Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Pak, misal untuk data transaksi tanah, Pak, untuk tambahan data, Pak, misalnya di kelurahan itu kurang dan kita pengen ngambil data itu, tapi adanya di desa sebelah, Pak. Nah, itu apakah diperbolehkan? Tapi Desa masih di sebelah? kecamatan yang sama. Iya, di desa Kalau emang sebelah. nggak ada nggak masalah. Sebenarnya sih dalam masih satu kecamatan tuh nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu beda gitu ya, Pak, ya, Nggak terlalu harganya. beda. Oke. Ya perbatasan aja bisa kok. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada lagi silahkan, monggo. Ada lagi saya? Ada lagi silahkan. Sepertinya belum ada lagi, Pak. Gimana, Mbak? Halo? Oh, mungkin dari teman-teman belum ada, Pak. Kalau kita akhirin aja. Kalau nggak ada. Boleh, Pak. Mungkin teman-teman juga ini, Pak, ada acara buat Natalan besok. Oh ya, makanya saya mungkin Iya. cepat itu. Makanya tadi kan mau apa ya udah kan minimal sejak kan bisa dikasih tugas, kan yang udah jam ini nggak usah kasih tugas lah. Kan tinggal nyelesain itu aja kan. Presentasi tinggal berapa kelompok lagi, Mbak? Presentasi kurang 7, 8, 9, 10. Kurang 4 lagi, Pak. 4 lagi ya. Oke, Iya. jadi masih minggu depan lagi. Kalau ada apa 3, kasus-kasus Pak. yang bingung apa bisa kita 3 ternyata. kita dudukin Iya. minggu depan lagi ya. Iya, Pak. Terkait dengan tugas itu kan PPI apa namanya PPIMK apa PPIPK PPIMK, Pak. PPIMK. MK. Oh, PPIMK ya. Jadi gitu aja. Kalau di Pemda nggak ada ya pakai Kemenkyu, nggak usah pusing-pusing ya. Yang penting kan prosesnya tahu. Makanya kalau Anda pinter statistik keren. Jadi kalau nanti di lapangan itu nilainya udah ketemu itu. Nilai ketemu baru cari data-data transaksi yang harganya nilainya seperti itu. Dengan metode tren tadi kan regresi atau apa. Ada lagi silahkan, monggo. Sebelum kita akhirin, cukup ya. Silahkan berlibur, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.